Ya, lalu bagaimana konstelasi politik pasca berbagai dinamika politik yang terjadi seperti putusan MK soal syarat capres-cawapres hingga deklarasi Ganjar Mahfud. Kita sudah terhubung dengan pakar politik sekaligus peneliti dari BRIN, Siti Zuhro. Selamat siang Ibu Wiwi. Pertama kami ingin dengar pandangan Ibu soal PDIP yang baru saja mendeklarasikan bahwa Mahfud MD ini akan maju sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo. Apakah Anda melihat ini sebagai sebuah kejutan politik, Bu? Ya, selamat siang Mbak Boni. Ya ini menarik ya, kita menyaksikan menuju pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden memang dinamikanya luar biasa ini. Tentu prakondisi yang terbangun ya, itu menunjukkan khususnya dalam konteks porosnya Pak Prabowo itu, menunjukkan bahwa ada kesan kuat gitu ya, bahwa ini seolah menunggu gitu ya keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang membolehkan persyaratan umur di situ. Dan kemarin sudah ketok palu ya 2 hari yang lalu, dan tentu ini direspon dengan tidak satu respon, cuman berbagai respon muncul kan gitu. Lepas dari respon-respon yang muncul, apa yang akan terjadi dengan porosnya Pak Prabowo ini yang menarik untuk kita lihat ya. Apalagi setelah sangat jelas ternyata Mas Ganjar berpasangan dengan Pak Mahfud MD gitu ya. Hari ini dideklarasikan. Artinya tidak mungkin lagi membuat simulasi bahwa Mas Ganjar itu akan berpasangan dengan Mas Gibran, kan itu. Lalu sekarang bagaimana porosnya Pak Prabowo ini? Apakah akan tetap nanti itu mengedepankan ketum-ketum partai gitu, ketua umum partai dalam hal ini adalah ketua umum Golkar, ataukah yang dipilih oleh partai PAN gitu ya? PAN dalam hal ini adalah Erick Thohir gitu. Apakah seperti itu? Atau memang yang ditunggu-tunggu itu adalah orang muda gitu. Yang namanya adalah Gibran gitu. Dan sudah mendapatkan tentu seperti restu ya dari Mahkamah Konstitusi untuk melenggang kalau yang bersangkutan ingin mencalonkan, maka bisa dikatakan oke gitu oleh Mahkamah Konstitusi. Nah ini yang memang akan menjadi pilihan-pilihan yang menurut saya dari prakondisi yang terbangun, yang sengaja dibangun oleh Pak Prabowo khususnya gitu ya, adalah memang menunggu Gibran, kalau saya melihat seperti itu. Dan tidak tertutup kemungkinan gitu dalam rapat-rapat selanjutnya, sampai hari ini saja belum diputuskan, padahal besok itu adalah dimulainya pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, kalau kita melihat kira-kira apakah hari ini akan dideklarasikan gitu ya calon wakil presiden. Saya melihat kok calon wakil presiden itu menjadi sangat-sangat krusial ya untuk pemilu 2024 ini, sudah diargumentasikan banyak oleh para analis politik dan pakar politik. Tapi dalam konteks porosnya Pak Prabowo ini agak spesifik ya, agak khusus gitu, karena tentunya peran dari Pak Jokowi dalam hal ini luar biasa ya, cukup dominan gitu untuk ikut menentukan siapa yang menjadi wakil dari Pak Prabowo. Nah, itu sebetulnya sampai di sini kita masih belum ada kepastian kapan kira-kira dideklarasikan. Kalau arahnya sudah kelihatannya sudah mengerucut gitu ya, tapi kapan akan dideklarasikan ini yang kelihatannya karena Pak Jokowi sedang tidak ada di Indonesia, lalu mungkin ada partai politik ya, PAN dalam hal ini ketumnya itu juga ikut Pak Jokowi ke luar negeri gitu. Apakah seperti itu? Lantas kapan? Apakah nunggu sampai tanggal 25 Oktober kan seperti itu? Itu Mbak Boni. Baik Bu Wiwi, ini menarik ya Ibu bilang bahwa Pak Prabowo ini, kubu Prabowo nampaknya menunggu. Nah tapi kalau kita lihat dari situasi saat ini, Mahfud MD sudah dinyatakan akan mendampingi Ganjar, kemudian juga ada Caimin yang mendampingi Anies Baswedan. Lalu apakah kira-kira nama Gibran ini Anda lihat masih cukup bisa untuk mengimbangi kedua nama cawapres dari poros lain? Tapi dijawab sesaat lagi ya, Bu Wiwi, dijawab sesaat lagi, usai jeda tetap bersama kami di Kabar Siang.
Kembali di Kabar Siang pemirsa dan kembali kami ajak Anda untuk melanjutkan dialog kami dengan pengamat politik dari BRIN, Ibu Siti Zuhro. Ibu Siti Zuhro, kita akan lanjutkan pertanyaan yang tadi, apakah dengan adanya nama Muhaimin Iskandar kemudian juga Mahfud MD ini akan jadi pertimbangan Prabowo untuk menentukan siapa cawapresnya? Iya, tentu dalam kompetisi kontestasi seperti ini kata menang itu tidak bisa dielakkan. Jadi tidak ada capres yang tidak ingin menang gitu ya. Nah, kalau ingin menang itu masalahnya tentu akan memilih calon wakil presidennya sebagai penyempurna kemenangan dari calon presiden. Kan idealnya seperti itu. Lah, apakah dalam konteks porosnya Pak Prabowo ini pertimbangan itu akan nomor satu? Kalau pertimbangan itu nomor satu, mengapa sejak lama kok kelihatannya mendekati Gibran, kan gitu. Dan ini sudah mulai diberikan analisisnya. Tadi itu kita mendengarkan bahwa jangan-jangan Gibran dianggap adalah sosok yang bisa menetralisir kemungkinan munculnya dua cawapres yang dalam hal ini adalah ketum partai, satu ketum partai, satunya diusung oleh ketum partai PAN, kan gitu. Apakah Pak Airlangga ataukah Pak Erick Thohir gitu. Ketika dua nama itu dikompetisikan untuk menjadi cawapres, bisa deadlock kan seperti itu. Lah, kalau Gibran maka membuat itu semua netral. Kalau menurut saya opsinya bisa dua gitu ya. Pertama, mungkin Pak Prabowo tetap akan stick ya, akan berkomitmen inginnya adalah Gibran gitu. Nomor satu Gibran, pokoknya menjadi cawapresnya gitu. Maka ditunggu sampai terjadilah apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu opsi pertama. Opsi kedua gitu ya, ternyata pressure masyarakat luar biasa, resistensi, kritik dan sebagainya yang disampaikan ke publik itu luar biasa. Maka akan menjadi pertimbangan-pertimbangan karena apalagi gitu ya, pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar itu termasuk luar biasa. Belum lagi pasangan Ganjar dan Mahfud MD kan gitu. Ini juga sangat luar biasa. Maka masa dia tidak memasangkan dirinya dengan calon yang betul-betul gitu ya, sudah malang melintang dalam arti baik pengalaman maupun umurnya kan gitu. Maka ini bisa jadi Gibran tidak dipertimbangkan untuk dipilih. Jadi opsi kedua. Jadi ada plan A, plan B yang kita tidak tahu mana yang akan dimenangkan. Apakah tetap, apalagi kalau ada intervensi dari Pak Jokowi, tidak tertutup kemungkinan memang Gibran menjadi kata final untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Mengapa? Karena dengan munculnya peran penting dari Pak Jokowi yang sudah sejak awal mengatakan akan cawe-cawe dalam hal ini, maka baik Airlangga maupun Erick Thohir itu bisa meredam dirinya untuk tidak bernafsu lagi mencalonkan diri. Bisa jadi seperti itu asumsinya. Karena sementara ini dua orang ini adalah pembantunya presiden, kan itu. Maka pendekatan kekuasaan kelihatan sangat menonjol dalam pemilihan calon wakil presiden untuk Pak Prabowo ketimbang dibandingkan dengan dua pasangan lainnya yang dalam hal ini memang tidak dalam posisi yang sangat pendekatannya kekuasaan seperti itu.